Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semangat kita tiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Sabtu pagi hari ini tanggal 22 Maret 2025. Kita senantiasa berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, buat segala kali kita terima dari Tuhan Yesus. Dan kita bangga dan kita merasa bahagia, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Allah El Shaddai senantiasa bersama kita, sehingga kita tidak perlu gentar dan takut menghadapi persoalan seberat apapun. Siapakah lawannya? Rom 8:31, Rom 8 ayat 31. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawannya? Puji Tuhan, kita membaca 2 Raja pasal 19 ayat 21 sampai 37. Di situ dikatakan pada waktu Raja Hizkia menghadapi kesesakan, menghadapi Raja Asyur. Tapi firman Tuhan katakan begitu, Hizkia kembali kepada Tuhan. Hizkia berdoa, minta pertolongan Tuhan. Angkat tangan, berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan turun tangan, dan Tuhan akan memagari kota ini dengan menyelamatkannya. Untuk itu, saya Pastor Yakub Rahmat pada pagi hari ini akan menyanyikan pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, El Shaddai menyertai kita. Amin. Tak usah ku takut, haleluya, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang. Amin, haleluya. Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Amin, haleluya. Allah, janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 91, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan menolong engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah kau buat tempat perteduhanmu. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan,
kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Lalu sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dialah Yesus, Dialah yang Maha Kuasa, El Shaddai mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, haleluya. Pagi ini kami membaca firman-Mu, Engkau sumber kekuatanku, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, dalam nama Yesus. Kami percaya berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Sabtu pada pagi hari tanggal 22 Maret 2025. Besok sudah hari Minggu 23 Maret. Minggu depan menjelang akhir daripada bulan Maret. Waktu berjalan terus, tapi hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 dari ayat 1 sampai 9 tadi saya katakan, ayat 10 dan 11 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, El Kibor, Allah yang Maha Perkasa, akan jaga lindungi setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau lari pada Yesus. Lihat Raja Hizkia pada waktu menghadapi kesesakan, pusing, dia stres berat, menghadapi rasa Asyur. Raja Asyur bayang daripada iblis yang selalu menyerang, memberikan cobaan, tidak pernah berhenti seperti iblis, seperti singa mengaum mencari siapa yang bisa ditelan. Itu pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita dipagari dengan pagar ilahi. Karena firman Tuhan katakan, dan Tuhan akan memagari kota ini untuk menyelamatkan. Amin. Mari rumah tangga Bapak Ibu, rumah tangga, pekerjaan pelayanan, supaya dipagari dengan pagar ilahi. Amin. Puji Tuhan. Janji Tuhan tadi, pasukan malaikat Tuhan akan diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita di segala tiap langkah hidup kita. Biar sepanjang hari sebelum kita melangkah, besok ke hari Minggu harinya Tuhan, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan kita bersama dengan Yesus, dekat dengan Yesus. Kalau kita dekat dengan Yesus, ada penyertaan yang ajaib, yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Kita merasa aman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan, Raja 19 ayat 21 sampai 37, demikian firman Tuhan. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Ya, jadi ada firman karena doa Raja Hizkia didengar sama Tuhan. Dan firman Tuhan demikian, anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang engkau sombong terhadap yang Maha Kudus Israel? Ini ngeritik Raja Hizkia, saudara. Ya, karena rahasia seolah itu dia hampir hopeless, dia stres menghadapi segala macam problem, persoalan. Ya, senantiasa menghadapi cobaan, menghadapi Raja Asyur, ya.
Jadi Tuhan tanya, siapakah engkau yang celah dan hujat, ya. Oleh itu dalam kehidupan setiap kita seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita menghadapi cobaan tidak sabar. Jangan pernah nyalakan Tuhan, jangan pernah kita bertindak sombong, tapi mari kita takut sama Tuhan. Terus ayat 23, dengan perantaran utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan kau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanabarnya yang terpilih, yang telah masuk ke tempat permainan yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku yang telah menggali air dan telah minum air asin, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Tuhan itu sanggup melakukan segala macam, ya, karena kuasa Tuhan tak terbatas, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan maha kuasa, maha dahsyat, maha segala-galanya. Takut kita sama Tuhan. Ayat 25, bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Coba, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan maha tahu di dalam pikiran kita, dalam benak apa yang menjadi kehidupan kita, dia tahu persis. Bakal firman Tuhan katakan dalam Mazmur 139:4, sebelum kita ngomong nih, sebelum kita berkata-kata, ya, itu Tuhan sudah tahu. Takut kita sama Tuhan, ya. Terus ayat 28, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Wah, kalau Tuhan marah sudah selesai, sudah. Termasuk Raja Asyur, jangan main-main. Pokok siapapun tidak boleh berani sama Tuhan. Habis makai puji Tuhan kita dengan mengerti akan firman Tuhan, supaya kita bertindak hati-hati, jangan kita bertindak sembrono, jangan bertindak ngawur kita. Tapi mari kita senantiasa bersyukur harap sama Tuhan, karena di dalam tangan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, ya. Dan inilah akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Nah, langsung, ya, tanda bagimu ada pembelaan dari Tuhan kepada Hizkia, supaya Hizkia mantap, saudara. Jangan dia takut, jangan bisa ngomel-ngomel. Manusia kan begitu, ya, tidak mantap tapi bisa ngomel, bisa marah, bisa mencela Tuhan, melawan Tuhan. Jadi konfirmasi Tuhan bagimu, Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya, diberkati. Usaha bangsa Israel nanti diberkati sama Tuhan, ya. Tuhan pulihkan, dan orang-orang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah kata. Coba diberkati suku Yehuda. Di sini adalah Yehuda, kaum Yehuda, ya. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Dia cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi ada pembelaan Tuhan. Demikian kehidupan kita, jangan pernah takut, jangan pernah, tapi jangan kita berbuat dosa, jangan kita bersalah di depan Tuhan. Berserah total kepada Tuhan, maka di sini tanda-tanda Tuhan sudah meleturkan tangan membela bangsa Israel, ya, bangsa Israel dari kelompok Yehuda, karena Israel dibagi dua, atau utara dan selatan dari suku Yehuda, di mana Raja Hizkia sebagai raja. Ayat 32, seperti beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Tuhan akan menjaga Israel, saudara. Ya, jadi Tuhan konfirmasi, kerajaan Asyur tidak bisa masuk, dia bilang, ke kota ini. Karena apa? Karena ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, nggak bisa, saudara. Semua di dalam kendali Tuhan, ya. Makanya kita bangga punya Yesus. Makanya penting kita lalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada pagar ilahi. Tidak diizinkan Tuhan masuk, nggak bisa, saudara. Ya, ayat 33, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tapi ke kota ia tidak akan masuk. Demikian firman Tuhan. Dari mana, saudara? Mau masuk di mana? Tidak bisa. Dikunci sama Tuhan. Ya, dipagari dengan pagar ilahi. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Ini janji Tuhan. Dipagari kota Yerusalem, dipagari oleh Tuhan. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan lihat
Daud yang cinta Tuhan, Daud yang setia kepada Tuhan, Daud yang rendah hati di depan Tuhan. Tuhan dicinta bangsa Israel karena lihat Daud, karena Yesus dari keturunan Yehuda, Daud dari keturunan Yehuda. Ini bukti nyata, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua itu bangkai orang mati. Oh, aman kita. Janji Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan sudah turun tangan, mati semuanya Bapak Ibu. Ini bukti nyata. Oh, oleh itu kita bangga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar. Jangan pernah ngomel seperti sekian ngomel, marah mulu. Jangan. Tapi belajar kita rendah hati. Berdoa dan berseru kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita. Setiap kita pasti dia terlepas dari punya masalah. Setiap kita tidak pernah berhenti menghadapi pergumulan hidup. Tapi berdoa kepada Tuhan, percaya. Terus jangan pernah menyerah. Berdoa kepada Tuhan karena janji Tuhan pasti akan bela. Langsung Tuhan bilang pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, dibunuh 185.000 orang. Coba ini selesai semua. Ayat 36, Sabtu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang lalu tinggal di Niniwe. Tak berani saudara Sanherib itu saudara. Ya, Raja Asyur tak berani saudara. Ayat 37 yang terakhir, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Dramele dan Saris anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meluskan diri ke tanah Arad. Kemudian Sarhadon anaknya, raja menggantikan corak. Selesai saudara. Ternyata Raja Asyur mati oleh karena hukuman dan Tuhan. Pembelaan Tuhan turun tangan. Oleh itu melalui pembelajaran firman Tuhan, mari memperkuat iman kita. Memperkuat prinsip kita. Supaya kita berharap kepada Tuhan. Jangan berharap mengandalkan manusia. Dan pernah jangan jauh dari Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang suka ngomel. Tapi belajar bersyukur. Belajar terus berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Percaya dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan berjanji dalam Keluaran 14 ayat 14. Aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Artinya kita membangun hubungan saya dengan Tuhan. Maka bukan kita lagi, tapi Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, perkara ajaib terjadi. Tuhan memberkati itu semua. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia ajaib. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai Bapak Ibu Saudaramu. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah melangkah di luar kehendak Tuhan. Tapi melangkahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar sabar dan cintailah Tuhan Yesus. Taatlah kepada firman Tuhan. Hidupmu, hidupku diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel, Tuhan yang Maha Besar, Maha Dahsyat, Al-Gibeor, Allah Maha Kuasa segala-galanya akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.